وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan dari kajian fikih rutin dari membaca kitab Matan Nabi Syuja karya Al-Imam Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Namun pada malam hari ini, sebagaimana yang mungkin telah diumumkan, bahwa pertemuan sebelumnya telah kita berbicara tentang keagungan dan hikmah di balik ibadah kurban. Dan insyaallah taala kita masih melanjutkan dari hal-hal yang berkaitan tentang masalah kurban ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari-hari ini kita sudah masuk di akhir dari bulan Dzulqa'dah, dan sedikit lagi kita akan memasuki 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, mungkin sekitar pekan depan. Maka di antara hal yang diingatkan oleh para ulama kita, diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa pentingnya umat agar selalu diingatkan tentang sebuah musim-musim. Pentingnya umat diingatkan tentang waktu-waktu yang istimewa di hari-hari yang mereka lalui di dalam kehidupan dunia ini. Dan insyaallah taala, sebelum kita menyebutkan tentang fikih seputar kurban, ya, saya sedikit akan berbicara tentang keutamaan atau keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang dikehendakinya. Di antara hal yang diciptakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang terbaik, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari tempat-tempat yang terbaik di atas muka bumi. Ya, di antara tempat yang terbaik seperti Mekah, ahabul biqa'i ilallah, tempat yang paling dicintai di sisi Allah. Di antara tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Madinah dan selainnya dari tempat-tempat. Juga Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya, Allah memilihkan untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang mulia. Maka di antara waktu yang mulia tersebut, ya, ada bulan Ramadan,
lebih khusus lagi 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada waktu sepertiga malam terakhir, ya, dan tidak terkecuali ada waktu di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Bahkan kita akan sebutkan datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari yang kita akan lewati ini 10 awal di bulan Dzulhijjah adalah afdhalul ayyam. Dia adalah hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Iya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, iya, orang-orang ketika berbicara tentang 10 terakhir bulan Ramadan, ya mereka semangat beribadah karena mengetahui keutamaannya. Ya, tahu tentang apa keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar. Mereka tahu tentang pengampunan di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka tentunya di 10 awal Dzulhijjah ini perlu juga diingatkan kepada umat agar mereka tidak terluputkan. Iya, ada hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia ini yang mestinya kita ingat. Jangan sampai kita luput beramal di hari yang istimewa tersebut. Iya. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya berbicara tentang fikih seputar kurban, saya ingin menyebutkan, ya, di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah yang kita akan lewati nanti insyaallah taala. Di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah, dia adalah salah satu dari Ashhuru al-Hurum, bulan haram. Iya, Dzulhijjah salah satu dari 4 bulan haram. Terus kenapa kalau bulan haram? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bisa dicatat ya, dalam surah At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Iya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum, dihormati. Iya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Taib. Apa itu arba'atun hurum? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan haram itu adalah salasatun mutawaliyat. Kata Nabi SAW, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan Rajab terpisah. Sebab Rajab itu bulan berapa? Bulan 7. Ya, Rajab di urutan ke-7. Jadi yang berurut Dzulqa'dah, ya. Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Dzulhijjah 12. Muharram 1. Kata Nabi SAW, salasatun mutawaliyat.
3 bulan yang dihormati ini berurut. Adapun Rajab dia terpisah. Nah, salah satu dari Asyhurul Hurum 4 bulan yang dihormati ini adalah bulan Dzulhijjah. Apa kata Allah dalam surah Taubah? Dzalikad dinul qayyim, setelah menyebutkan tentang bulan ini, dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Ya, secara umum ya, kita dilarang berbuat maksiat di bulan manapun. Tapi khusus di 4 bulan yang dihormati ini, kata para ulama, melakukan kezaliman di dalamnya lebih besar dosanya dibandingkan di hari-hari lain. Maka banyak dari para ulama ahli tafsir mengambil pendalilan bahwa kalau melakukan dosa dan maksiat besar dosanya di bulan-bulan yang dihormati ini, maka melakukan amalan juga di bulan-bulan al-haram, di antaranya bulan Dzulhijjah ini, tentunya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jelas ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihi anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian, yaitu jangan berbuat dosa, jangan bermaksiat di dalamnya. Ya, ini orang-orang jahiliyah di masa dahulu tahu. Iya, orang-orang Arab dahulu ketika mereka memasuki bulan haram, mereka tidak mau berperang. Ya, karena mereka hormati dari bulan ini. Ya, mereka menghormati dari bulan ini. Jadi itu sisi pendalilan yang pertama. Jadi saya ulangi, di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari atau salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa, jangan berbuat maksiat di dalamnya. Ya, jadi kalau ya, secara umum kita dilarang berbuat maksiat di waktu manapun dalam kehidupan ini. Tapi khusus di bulan ini, ya, tentunya lebih besar lagi, tentunya dosa bisa dilipat gandakan sebagaimana pahala bisa diperbesar dan dilipat gandakan karena kita berada di bulan-bulan yang mulia. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, dia termasuk salah satu dari bulan haji. Ya, salah satu dari bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Ya, asyhurun ma'lumat, ya, bahwasanya haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Kata para ulama ahli tafsir, bulan-bulan yang dimaklumi dari bulan haji ada 3. Yang pertama adalah Syawal, kemudian yang kedua Dzulqa'dah, dan yang ketiga Dzulhijjah. Iya, yang pertama Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga apa? Dzulhijjah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa 3 disebut sebagai bulan haji, padahal yang kita kenal orang berhaji itu di bulan berapa? Di bulan Dzulhijjah. Ya, kata para ulama, orang kalau mau start haji, dia bisa mulai startnya dari bulan Syawal. Ya, dari bulan Syawal. Sebab itu mulai hitungan dari bulan haji. Ya, walaupun pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya intinya di bulan Dzulhijjah, di 10 awal di bulan Dzulhijjah, di tanggal mulai dari tanggal 8, tanggal 9, ya, tanggal 10, 11 dan seterusnya dari pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau ada orang yang mau start haji
Iya, dari bulan Syawal, maka itu sudah teranggap karena bulan Syawal sudah masuk dari al-ashhur ma'lumat. Dia adalah di antara bulan-bulan haji. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini, dia adalah penyempurna 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dia adalah penyempurna dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, disebutkannya dalam suratul A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Dan seterusnya. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ya, Al-A'raf ayat yang ke-142. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menjanjikan kepada Musa setelah 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami tambahkan dia menjadi 10. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka menjadilah 40 malam. Ya, ayat ini kata para ulama terkait tentang perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa akan menerima perjumpaan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Nabi Musa diperintah untuk berpuasa 30 hari. 30 hari. Jadi dikatakan wa wa'adana Musa 30 lailatan. Disebutkan 30. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami cukupkan tambahkan 10. Contoh ya, 30 berpuasa 30 hari, setelah itu disuruh lagi tambah 10 hari. Iya. Ini pada saat Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sina. Iya. Kalau antum baca dari buku-buku tafsir tentang ayat ini, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan selainnya, mereka menyebutkan bahwa 30 hari berpuasa itulah bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan istimewanya dari 10 awal di bulan Dzulhijjah, karena dia adalah hari yang dijadikan oleh Allah bersama Nabinya Musa alaihissalam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari tersebut Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 10 hari. Bisa dipahami? Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut. Kata Allah dalam suratul Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi waktu malam, wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Coba untuk perhatikan pada ayat walayalin ashr, demi malam yang 10. Ya.
Demi, jadi maknanya itu ayat dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ya, apa maksudnya ayat itu demi malam yang ke-10? Allah bersumpah demi malam yang ke-10. Ya, secara umum ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Penafsiran pertama, mereka menafsirkan walayalin asyar, demi malam yang ke-10, maksudnya demi malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 terakhir di bulan Ramadan itu juga adalah waktu yang istimewa, karena di malam tersebut ada malam apa? Lailatul Qadar. Tapi itu penafsiran minoritas. Sedikit ulama yang menafsirkan itu. Penafsiran yang kedua, dan ini kebanyakan ulama menafsirkan walayalin asyar, demi malam yang ke-10, maksudnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi kenapa Allah mengungkap dengan malam? Ya, walayalin asyar, demi malam yang ke-10. Kata para ulama ahli tafsir, dalam bahasa Arab itu biasa, ya, ungkapan hari diungkap dengan malam. Ya, jadi orang Arab kadang mengungkap hari dengan ungkapan malam, dan itu biasa ada penggunaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya salasa layalin sawiya, ya, dan selainnya dari ayat-ayat. Jadi Allah inginkan, Allah ungkap dengan kata malam, tapi maksudnya malam bersama dengan siangnya. Ya, dan itu penafsiran dari mayoritas ulama, bahwa wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, maksudnya demi 10 pertama di hari di bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan bahwa sesuatu yang disumpahi tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang ya, dan itu faedah disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu yang disumpah itu agung, mulia. Ya, contoh misalnya Allah bersumpah dengan waktu. Ya, Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena waktu asar itu waktu agung. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat kalian, khususnya salatul wusta. Salat apa salat wusta? Salat asar. Ya, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Ada waktu salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu salat yang dihadiri oleh para malaikat, disaksikan, mulia. Ya, Allah bersumpah wal laili, demi waktu malam, karena malam istimewa. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu kecuali menunjukkan bahwa waktu itu yang mulia. Maka ketika Allah bersumpah walayalin asyar, demi, ya, malam yang ke-10, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa 10 awal di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Baik. Kemudian sudah ke berapa? Sudah ke berapa? Antum hafal enggak? Baik. Yang kelima, di antara keistimewaan, saya ulangi ya. Yang pertama tadi apa keistimewaannya? Baik. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah, salah satu dari Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dihormati di dalam Islam. Fala tadhlimu fihi anfusakum, jangan melakukan dosa di dalamnya. Yang kedua, salah satu dari bulan haji. Bulan haji ada berapa? 3. Apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Yang ketiga, baik, penyempurna janji Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya
Musa terjadi di mana? Di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sebab salatina lailatan adalah Dzulqa'dah wa atmamnaha bi asyrin adalah 10 awal Dzulhijjah. Baik. Yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, yaitu 10 awal di bulan Dzulhijjah. Baik, berikutnya. Keberapa sekarang? Kelima. Di antara keistimewaan dari jadi ingat ya, saya sengaja poin-poinkan dan saya sebutkan dalilnya. Ya, supaya kita terbiasa bahwa setiap ada pembahasan yang disebutkan harus ada dalilnya. Ya, tidak boleh orang bicara, kalau istilahnya orang Makassar, piti kanak-kanai. Ya, yang penting bicara harus ada dalilnya. Jadi kita berbicara tentang keutamaan harus ada dalilnya. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, kalau paling tidak ada athar dari as-salaf. Iya, taib. Yang kelima atau yang keenam di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam di waktu tersebut. Iya, kita tahu semua bahwa ayat yang turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Taib. Datang riwayat bahwa ketika ayat ini turun, ja'a rajulun minal yahudi ila Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang seorang Yahudi kepada Umar radhiyallahu anhu, faqala ya amiral mu'minin, dia mengatakan, wahai amiral mu'minin, ayatum fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Ya, lau alaina ma'syaral yahud nazalat la takhadna dzalikal yawma idan. Seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan turunnya ayat ini sebagai apa? Sebagai hari raya. Jadi subhanallah ya, orang Yahudi, bukan orang Islam. Iya, dia tahu peristiwa turunnya ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia bilang kepada Umar, wahai Umar, seandainya ayat ini turun kepada kami, ma'syarul yahud, maka kami akan jadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Coba bayangkan, dia gembira. Maka kata Umar, ayu ayatin, ayat apa itu? Maka dia baca pun firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Umar, wallahi inni la'alamu al-yawm alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'atan allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat isyatan Arafah fi yaumil Jum'ah. Iya, kata Umar, sungguh aku mengetahui tentang hari turunnya ayat tersebut, yaitu ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun di hari Arafah, di hari Jumat. Hari Arafah di bulan apa? Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa, karena di hari itulah, ya di waktu itulah agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ke-6, di antara keistimewaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah, ya saya belum sebut tentang kurban ini ya, masih. Taib. Di antara keistimewaan
10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia adalah hari yang kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Iya, untuk memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, umumkanlah kepada manusia untuk mereka berhaji. Niscaya mereka akan niscaya mereka akan datang, ya, manusia akan datang dari penjuru, dari belahan bumi untuk melakukan haji. Ya, ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki dari tempat yang jauh. Ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menyaksikan, iya, mempersaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut, berzikir, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang dimaklumi. Perhatikan ayat itu, fi ayyamin ma'lumat, ya, di hari-hari yang dimaklumi. Kata para ulama ahli tafsir, ayyamin ma'lumat adalah al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka ini dalil bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat. Karena orang yang melakukan ibadah haji itu manfaatnya luar biasa sekali. Ya, di antara manfaat haji akan menepis dari kemiskinan. Ya, akan membuat dosa-dosanya diampuni, dia menyempurnakan dari rukun keislaman dan selainnya dari manfaat-manfaat. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklum. Itulah 10 awal bulan Dzulhijjah. Iya, maka di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, dia adalah hari yang diperintahkan untuk memperbanyak zikir, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Baik. Kemudian yang keberapa sudah? Yang ketujuh. Di antara keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, dan ini yang paling pokok, ya, dan ini yang terakhir insyaallah, yang ketujuh. Di antara keistimewaannya, amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari tersebut sangat dicintai di hari-hari tersebut. Dalam hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr min Dzulhijjah." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadisnya, tidak ada satupun hari yang amalan soleh itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan soleh yang paling dicintai. Di sini datang dengan ismut tafdil, yang paling. Iya. Makanya
Para ulama membuat perbandingan ya, ada khilaf di kalangan para ulama yang mana paling utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan lebih utama 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan ada yang mengatakan lebih utama 10 akhir di bulan Ramadan. Ya, tapi ada ulama yang mengkompromikan. Di antaranya kalau tidak salah ingat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan itu juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan mengkompromikan antara dalil yang ada, yang mana lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir di bulan Ramadan. Mereka katakan kalau ditinjau dari sisi harinya, dilihat dari sisi harinya, maka 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah yang besar. Ya, di situ ada memang waktu-waktu ya terkumpul ibadah-ibadah agung di situ. Ya, antum lihat dari pelaksanaan haji. Ya, ada hari Arafah, wukuf di jemaah haji dan seterusnya dari rangkaian ibadah haji. Belum lagi puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, belum lagi di hari-hari tasyrik, ya, hari An-Nahar, hari raya kurban, terkumpul ibadah-ibadah yang agung. Makanya wajar kalau dikatakan tidak ada hari yang terbaik dalam kehidupan dunia ini melebihi daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ya, makanya ada orang yang menyebut dia adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia tanpa ditawar. Ya, dia adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan dunia yang dilalui oleh seorang dalam hidupnya. Baik. Adapun ditinjau dari sisi malamnya, ya, maka tentunya 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 awal di bulan Dzulhijjah ditinjau dari sisi malamnya. Kenapa? Karena malam terakhir 10 Ramadan di situ ada malam apa? Lailatul Qadar, yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Jelas ya? Itu kompromi yang bagus di dalam melihat dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Ya, tidak ada satupun hari yang amalan soleh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi di hari-hari ini. Maka mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah tidak dengan jihad fi sabilillah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau seorang yang dia keluar berjihad dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya, lalu tidak ada yang kembali sama sekali. Itu baru apa? Lebih utama. Ya, ini menunjukkan ya bahwa ya 10 awal di bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa. Kenapa? Tidak sebanding. Jadi walaupun orang berjihad lebih besar pahalanya dibandingkan apa? Ya, jihad, kecuali kalau dia keluar berjihad kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Ya, dia keluar berjihad melawan musuh, dia syahid dan tidak ada yang kembali pada jiwanya, itu baru lebih utama. Tapi kalau dia masih kembali, ternyata hari-hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu masih lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Maka ini menunjukkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam, di mana mereka dalam kehidupan dunia ini ada hari-hari yang mereka lalui, yang ketika seorang hamba beramal di hari-hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan pelipat gandaan pahala melebihi daripada hari-hari yang lain. Iya, kalau kita sudah tahu, iya, dari diantara keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan, ada 7 poin saya sebutkan dari keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang amalan apa yang disyariatkan ya di 10 awal di bulan Dzulhijjah nanti ini? Apa yang disyariatkan? Ya, di sini saya sebutkan secara ringkas ya karena waktu. Ya, para ulama menjelaskan
bahwa amalan-amalan apa yang sangat dianjurkan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Nah, saya bagi dua ya. Yang pertama, ada ibadah yang sifatnya umum. Iya. Amalan apa yang disyariatkan? Yang pertama, ada dua, secara umum ada dua. Ada ibadah umum. Iya. Apa maksudnya ibadah umum? Intinya memperbanyak amalan, iya, di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kalau kita tahu ada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, kita semakin apa? Semakin giat beramal. Maka kita juga memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, kita semakin giat beramal, karena di situ amalan saleh dilipat gandakan. Jadi kalau kita selama ini rajin sedekah, rajin berbakti kepada kedua orang tua, rajin ini dan itu, di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih ditingkatkan lagi, karena di situ adalah waktu yang istimewa. Yang kedua, ada amalan khusus. Iya, amalan khusus nanti kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam. Cukup dulu ini sebagai pendahuluan dari mengingat, karena mungkin pekan depan ya kita sudah hampir masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi untuk mengingatkan diri saya dan kepada jamaah sekalian, jangan kita lalai ya, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.